Hizib Barki, Hizbul Halilintar, cerai-beraikan orang melalui kebatinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ila yaumil qiyamah. Sahabat sekalian, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan keberkahan, perlindungan, kecintaan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir menyampaikan bahwa Hizib Barki atau Hizbul Halilintar atau Hizib Petir ini mencerai-beraikan orang melalui kebatinan. Hizib Barki wirid yang diamalkan untuk memporak-porandakan kumpulan orang yang termasuk ada niat bermaksiat ataupun teman yang bermaksiat punya niat melakukan kemaksiatan kepada kita atau bersifat sikapnya yang kurang baik kepada sesama. Bukan hanya itu saja sahabat sekalian, bahwa bila dikhususkan hizib ini untuk orang yang lagi kumpul kebo, sah, sangat baik untuk dijadikan bubar. Jadi tidak hanya untuk orang-orang yang menzalimi diri kita saja, bahwa apabila hizib ini kita khususkan untuk orang yang sedang naudzubillah kumpul kebo, itu sah-sah saja dan sangat baik untuk dijadikan bubar. Karena selain daripada kita mencegah maksiat, juga pilihan yang tepat untuk digunakan, karena sesuai dengan fungsi utama hizib ini, yaitu mencerai-beraikan orang. Bahkan bukan hanya sebatas itu saja, pengamal Hizib Barki ini mampu mengirimkan wirid kepada siapa saja apabila memang dirasa dibutuhkan, maka bisa langsung diamalkan dari rumah sebagai wiridan tertarget. Oleh sebab itu, maka di sini Al-Fakir menekankan hendaklah kita bijak dan berhati-hati dalam menggunakan hizib ini, karena kadang berdasarkan iri, dengki atau tidak suka kepada seseorang, maka timbul dalam niat kita untuk menggunakannya. Setelah itu terjadi hal yang diharapkan, timbullah kasihan atau rasa iba kita karena telah melakukan perbuatan yang tidak seharusnya kita lakukan menggunakan Hizib Barki ini. Kemudian kita menyesali apa yang sudah kita kerjakan. Di sini poinnya, kenapa saya sampaikan di sini kita harus lebih hati-hati dan bijak dalam menggunakan ilmu Hizib Halilintar ini. Kita harus berpikir sejenak sebelum bertindak,
menggunakan hizib ini untuk kita tujukan kepada seseorang. Seberapa pantas wirid ini digunakan untuk orang tersebut? Bila masih terbilang standar dan mampu terbendung hati, maka cukupkan saja berdoa tanpa harus menggunakan hizib apapun, terkhusus hizib barqi ini. Terkecuali memang apa yang ditimbulkan daripada orang itu terhadap diri kita itu terlalu dalam atau terlalu zalim, sehingga kita mau tidak mau harus memberikan pelajaran, dicontoh orang yang jahat kepada kita, maka kita terpaksa harus memberikan pelajaran pakai hizib barqi ini. Orang-orang yang seperti perompak atau perampok, jambret, atau gerombolan orang-orang yang jahat mengusir orang dari sebuah kediaman, atau kita membuat agar orang tidak disukai dan pergi, menutup usaha orang yang tidak sesuai dengan pendapatan, menutup pintu rezeki orang lain, menutup aura orang lain agar dibenci yang berteman dengannya, beri pelajaran pada orang yang sombong, dan memberi peringatan pada seorang melalui kebatinan. Ini contoh-contoh perbuatan yang apabila semuanya tersebut itu menjurus mengarah kepada kita, maka kita harus menasihatinya, memberikan nasihat, atau kalau memang mereka tidak mau juga dinasihati, maka terpaksalah kita mengucapkan menggunakan wasilah daripada hizib barqi ini. Ini hanya sekilas sedikit contoh, dan masih banyak lagi bisa digunakan dari hizib ini. Namun apapun yang kita lakukan, tetaplah kita istiqomah, berserah diri kepada Allah, dan harus tetap pada pemikiran yang baik. Bukan hanya sebatas daripada keinginan hati, atau semisal ada orang yang tidak salah, tapi berdasarkan hati Anda atau kita membenci orang tersebut, kita lantas bisa menggunakan hizib ini dengan seenaknya. Jangan sampai seperti itu. Kita sekali lagi harus lebih bijak dalam menggunakan hizib ini. Nah, untuk Anda yang ingin mengamalkan hizib ini, boleh saja diamalkan, tapi jangan lupa untuk berpikir bila nanti akan digunakan. Beberapa cara mengamalkan hizib ini. Yang langkah pertama harus Anda lakukan adalah Anda harus menghafalkan syair dalam hizib ini, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah naruddu bikal a'da'a min kulli wajahatin wa bil ismi narmihim nal bu'di bisyatat fa anta rajai ya ilahi wa syahidi fafarik lamimal jaisin ramai biqallat. Yang artinya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dengan namamu kami menolak musuh-musuh dari segala arah. Dengan nama Allah kami melempari mereka dari jauh agar tercerai-berai. Engkau adalah tempat aku berharap, ya Tuhanku, ya Tuanku. Maka cerai-beraikanlah persatuan musuh. Bila mereka bermaksud jahat kepadaku, maka hinakanlah mereka. Jadi sahabat sekalian, sudah berapa kali di dalam konten sebelumnya bahwa dari arti wirid di atas sudah pasti
bisa kita perkirakan efek dari orang yang dikirimkan menggunakan hizib ini. Jadi amalan tersebut tidak bisa sembarangan untuk digunakan, harus dengan hati-hati dan dengan pemikiran yang jernih. Maka akan lebih baik lagi sebagai amalan rutin, sebagai pelindung diri saja, benteng dari segala bentuk kejahatan atau kezaliman makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian untuk mengamalan hizib ini, sekali lagi saya mengulang bahwa apabila Anda ingin mendawamkan hizib ini, cukup Anda baca setiap selesai sholat asar dan setiap selesai sholat maghrib sebanyak 7 kali. Lakukan selama 40 hari, dan apabila ada reaksi Anda cepat emosi, Anda mudah marah, maka seyogyanya Anda banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian wudu, dan tambahlah dengan bersolawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Karena artinya apabila Anda gampang terpancing emosi, hizib ini mulai menyatu dengan diri Anda sekalian, dan lakukanlah riyadhah ini selama 40 hari untuk mendapatkan kesempurnaan daripada hizib barqi ini. Ini sedikit sekilas lagi tentang hizib barqi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.